Berbicara masalah sifat-sifat Rasul tidak lepas dengan tujuannya Allah mengutus utusannya kepada umat manusia. Selain untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada umat manusia sebagai pedoman hidup, Rasul juga dijadikan sebagai uswah atau suri tauladan bagi umatnya dalam berkehidupan. Secara garis besar, maka sifat Rasul dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib berarti sifat yang harus dimiliki seorang Rasul, dan tidak mungkin seorang Rasul tidak memiliki sifat ini. Yang pertama adalah sifat sidik. Sidik berarti membenarkan, benar. Apapun yang disampaikan oleh seorang Rasul pasti kebenarannya, karena apapun yang disampaikan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kedua adalah amanah, yang memiliki arti bahwasanya terpercaya. Maka ketika Allah memberikan tugas tanggung jawab kepada seorang Rasul, maka apapun yang diembankan pasti akan dipercayakan kepada utusannya. Adapun sifat yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Ketika seorang Rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berkewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Dan tidak mungkin seorang Rasul akan menyembunyikan, atau tidak mungkin tidak akan menyampaikan ayat atau wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka apapun yang disampaikan oleh Nabi atau Rasul pasti akan disampaikan kepada umat manusia. Sifat yang keempat adalah fatonah. Fatonah memiliki arti bahwasanya seorang Nabi tidak mungkin seorang yang bodoh. Pasti seorang Nabi itu cerdas. Allah mengutus seorang Rasul kepada umat manusia dengan kelebihan yang luar biasa. Salah satu kelebihannya adalah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Berikutnya kita membahas masalah sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Nabi atau Rasul. Dan tentunya sifat mustahil ini adalah berlawanan, bertentangan dengan sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Yang pertama adalah al-kizib. Al-kizib lawan kata dari sidik. Kizib memiliki makna bahwasanya berdusta. Tidak mungkin seorang Nabi, seorang Rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia lalu mendustakan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apapun yang disampaikan seorang Rasul kepada umat manusia dengan kata-kata yang tidak benar, berlebih-lebihkan atau mengurangi dari wahyu yang diberikan oleh Allah kepada seorang Rasul. Sifat mustahil yang kedua adalah al-khiyanah. Tidak mungkin seorang Rasul memiliki sifat khianat. Apapun yang diamanahkan oleh Allah kepada seorang Rasul pasti akan disampaikan, pasti akan diemban, pasti akan dipikul, pasti akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, walaupun cobaan, tantangan yang dihadapi luar biasa. Sifat mustahil yang ketiga adalah khitman, lawan kata dari tabligh. Tabligh menyampaikan, sedangkan khitman adalah menyembunyikan. Tidak mungkin seorang Rasul ketika diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian wahyu itu digunakan untuk sendiri, tidak disampaikan kepada umat manusia. Sifat yang keempat adalah baladah, yang memiliki arti adalah bodoh, lawan kata dari fatonah, yaitu cerdas. Tidak mungkin seorang Rasul pilihan Allah dengan utusan yang memiliki sifat bodoh. Seandainya Nabi atau Rasul memiliki sifat bodoh, maka pasti akan dibodohi oleh umatnya sendiri. Maka tentu Allah sudah menyiapkan utusannya dengan sekuat mungkin, baik itu fisik maupun mentalnya. Sifat yang ketiga yaitu disebut dengan sifat jaiz, sifat yang mungkin ada seperti manusia biasanya, dan bisa jadi mungkin tidak ada karena keistimewaannya. Yang pertama adalah isomatur rasul, yang dimana seorang rasul itu memiliki sifat maksum. Maksum bermakna terbebas dari segala dosa. Yang kedua adalah iltizamur rasul, yang dimana seorang nabi atau rasul selalu memiliki komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berhadapan dengan tantangan-tantangan, cobaan yang berat, baik dalam diri pribadinya maupun dari para umatnya. Sifat jaiz yang ketiga adalah al-aradul basyariyah, yang dimana sifat ini sama seperti manusia yang lainnya, walaupun utusan Allah melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana
umumnya manusia. Dan sifat yang keempat dari sifat ZS adalah as-sam'iyat, yang bermakna bahwasanya hal-hal yang tidak dapat dicapai dengan akal semata-mata dan hanya dapat diketahui dari keterangan yang kita terima dari sumber agama sendiri, yakni dari kitab-kitab Allah dan keterangan-keterangan para rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.